Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Oh, oh. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku, ke sisimu Tuhanku. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di persekutuan doa pada pagi hari ini. Mensyukuri akan berkat karunia, nikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita patut bersama-sama berhimpun. Tetapi di sisi yang lain kita juga hendak kembali belajar memahami akan sebagian kecil firman Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita datang terlebih dahulu pada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi ya Allah, yang telah memperkenankan kami semalam beristirahat. Engkau menyelimuti kami dengan kasih-Mu, dan Engkau membangunkan kami dengan kekuatan, kesentosaan, kesegaran, kesehatan yang dari Tuhan. Bersyukur atas semua berkat yang tercurah dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini. Namun kami juga menyadari akan keterbatasan hidup kami, akan cacat celah manusiawi kami, akan keberdosaan kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan pengampunan kepada kami. Saat ini kami juga rindu akan sapaan dari Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berfirman melalui hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan. Dan pakailah diri hamba-Mu ini menjadi alat sarana Tuhan memberitakan sebagian kecil
sabda Tuhan. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya untuk Engkau kuasai dari awal hingga sampai akhir. Urapi kami juga tempat di mana kami beribadah saat ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari Ulangan 20 ayatnya yang pertama. Ulangan 20 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Saya mengulang. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Demikian pembacaan saya, dan yang berbahagia adalah kita yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari Selasa tanggal 29 Maret, saya membuka-buka status dan kok saya tertarik pada salah satu status. Status ini ada tulisan begitu, sepotong tulisan, tidak ada manusia yang baik-baik saja di dunia ini. Semua sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Tidak ada manusia yang baik-baik saja di dunia ini. Semua sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Nampaknya tulisan ini hendak mengatakan kepada kita dengan kata lain tentu saja. Setiap manusia yang masih diberi nafas hidup oleh Tuhan memiliki masalah. Tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki masalah. Siapapun dia. Dari itu yang namanya presiden sampai rakyat biasa saja. Dari orang yang katanya tajir melintir sampai dengan orang yang hina dina. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sempat berpikir bahwa presiden kita Pak Jokowi itu tidak mempunyai masalah. Dia baik-baik saja. Karena ya yang ada di dalam otak kita, dia presiden. Apa-apa bisa kok. Apa-apa diperolehnya kok. Dengan gampang, dengan mudahnya. Dia mengatakan A akan terjadi A dan seterusnya. Tetapi kalau kita mencoba untuk berada dalam posisi Pak Jokowi, seorang presiden yang membawahi kurang lebihnya 250 juta jiwa di Indonesia, tentu permasalahan, persoalan, pergumulannya beratnya luar biasa. Dia bukan hanya berpikir untuk keluarganya, tetapi berpikir untuk rakyatnya. Bagaimana menata kehidupan rakyatnya dengan baik, bagaimana mencukupkan ekonomi rakyatnya, bagaimana membagi tugas kenegaraan dengan tugas keluarga. Bagaimana dia bersikap untuk tidak ban siladan. Semuanya harus diselesaikannya. Dan sering kita berpikir bahwa hanya kitalah yang memiliki persoalan, yang punya masalah. Lawang mau beli minyak goreng saja antrinya bisa berkilo-kilometer. Sudah begitu harganya mahal, tidak terjangkau oleh kantong kita. Ada banyak persoalan. Bukan hanya Pak Jokowi, tetapi juga kita.
Kadang kita juga berpikir bahwa orang yang katanya tajir melintir itu, bahkan orang yang menggunakan ungkapan murah banget karena duitnya banyak sehingga dia mampu tidak memiliki persoalan, tidak punya masalah. Apakah betul? Tidak, saudara. Menteri Keuangan saja sudah sukacita, sehingga beliau mengatakan, saya sangat suka ketika orang pamer-pamer kekayaan, karena sebentar lagi orang pajak pasti datang untuk mendata seberapa besar kekayaan dan seberapa besar pajak yang harus masuk ke pemerintah. Ternyata punya masalah. Mereka berpikir apapun bisa dibeli dengan uangnya. Tetapi tidak semudah itu. Bahkan mungkin orang yang kaya raya itu tidak bisa tidur, tidak bisa nyenyak dalam tidurnya karena berpikir uangnya akan dicuri orang, mau disembunyikan di mana, bagaimana mengelabui tukang pajak, orang-orang pajak untuk ditarik pajaknya sesedikit mungkin. Masalah dong. Dan orang yang paling dikatakan paling tidak punya, hari ini mau makan apa? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam status tadi dikatakan semuanya sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing, itu artinya hendak mengatakan kita tidak boleh lari dari masalah. Masalah itu harus dihadapi, masalah itu harus diselesaikan, tidak untuk ditinggal. Karena ketika kita meninggalkan permasalahan, ketika kita lari dari masalah, masalah itu akan tetap ada. Tinggal menunggu waktu saja. Bom itu akan meletus. Walau, saudara, kenyataan tentu berbeda. Jauh dengan apa yang diungkapkan. Dan kalau kita mencoba untuk melihat di YouTube misalnya, bukankah ada banyak juk-juk, banyak lelucon-lelucon bagaimana orang lari dari permasalahan, lari dari persoalan hidup. Misalnya saja orang-orang yang ditagih hutang. Ada juknya itu. Coba nanti dilihat, dibuka di YouTube. Ada banyak emak-emak yang lari dari tanggung jawabnya untuk memberikan tanggungannya. Karena dia harus menyelesaikan hutang. Ada yang sembunyi di kolong tempat tidur, ada yang sembunyi di balik pintu, ada yang menutup diri di kamar mandi, bahkan ada juga yang menggantungkan tulisan di pintu, yang punya rumah sedang pergi. Bahkan kalau kita melihat, kita mendengar banyak berita akhir-akhir ini. Baru saja masih hangat-hangatnya saya melihat foto-foto seorang perempuan muda yang digelandang oleh polisi. Mengapa dia harus digelandang oleh polisi? Karena dia mencoba untuk membunuh 3 orang anaknya. Digorok lehernya dalam satu kamar, yang satu langsung meninggal, yang 2 dalam kondisi kritis, yang tidak tahu apakah sekarang ini anak-anak itu mati atau masih hidup. Yang menjadi pertanyaan, kenapa perempuan, kenapa seorang ibu tega mencoba membunuh 3 orang anaknya? Karena dia pengen lari dari persoalan. Karena dia pengen lari dari masalah hidup. Lalu masalahnya apa? Masalah ekonomi. Kalau toh dia bersama dengan suaminya yang 2 orang lalu 3 orang anaknya, artinya menghidupi 5 orang, dia menganggap tidak sanggup. Atau bahkan dia berpikir dia tidak mau membebani hidup kepada anak-anaknya, sehingga biarkan anak-anak itu mati. Tetapi apakah dengan begitu ketika dia lari dari persoalan, memperoleh persoalan yang baru, semuanya usai? Tidak, saudara. Ada persoalan-persoalan lain yang harus juga dihadapi dan harus dia selesaikan. Bukan hanya itu,
Kalau kita mencoba juga melihat ada permasalahan dalam kehidupan berumah tangga. Ada banyak orang yang cekcok dengan suaminya, lalu anaknya lah yang menjadi korban. Untuk apa? Misalnya ketika seorang ibu menenggelamkan anaknya di tandon air, dia pengen menarik perhatian suaminya supaya suaminya tidak berpaling dari dirinya. Tetapi yang menjadi korban adalah anaknya. Dan ketika itu dilakukan, masalah baru muncul, masalah baru timbul, dan itu pun harus diselesaikan. Belum lagi kalau kita mendengar ada banyak, misalnya saja bunuh diri massal atau bunuh diri pribadi. Mereka berkeyakinan bahwa beban hidup yang berat itu akan terkurangi atau bahkan hilang sama sekali saat dia mengakhiri semuanya, mengakhiri kehidupan. Dia tidak berpikir bahwa manusia pasti mengalami kehidupan selanjutnya setelah kematian. Ya, persoalan hidup di dunia ini selesai, tetapi bagaimana persoalan kehidupan selanjutnya? Dia harus bertanggung jawab atas hidup pemberian Tuhan yang pada saat itu dia cabut secara paksa. Kembali kepada perikop kita pada saat ini. Betul bahwa apa yang diungkapkan Musa di dalam Ulangan 20, terlebih ayat yang pertama, di sana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini, hukum perang. Artinya dalam kondisi perang. Tetapi kita bisa melihat perang itu dalam dimensi yang lain. Ketika dikatakan apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, itu persoalan. Permasalahan. Bagaimana tidak? Ketika aku memiliki kekuatan 10, lalu lawanku menjadi 20 atau 30. Ada beban tersendiri dalam diri kita. Apakah aku mampu menghadapi musuh-musuhku itu? Bagaimana aku harus melawan mereka? Apalagi ketika mereka memiliki senjata-senjata yang lengkap. Sarana prasarana yang canggih. Sedangkan misalnya aku hanya membawa bambu runcing. Apakah dengan mengangkat bambu runcing dan mengatakan dalam nama Yesus, aku pasti menang? Nanti dulu. Kadang lalu kita mundur, tidak berani berperang, atau kita tidak berani menghadapi persoalan itu. Kita lari daripadanya dan menganggap bahwa semuanya selesai. Tetapi ayat kita bukan hanya berhenti di situ. Ada lanjutan, maka janganlah engkau takut kepadanya sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Inilah yang menjadikan kekuatan tersendiri dalam kehidupan bangsa Israel semestinya. Mereka harus mengingat karya Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, rancangan Tuhan bagi kehidupan mereka. Mereka harus mengingat juga bahwa mereka selama kurang lebihnya 450 tahun bisa bertahan di Mesir nih. Tuhan hebat, Tuhan berhasil, Tuhan menyertai sepanjang hidup mereka. Bahkan ketika pergumulan-pergumulan hendak keluar dari Mesir yang cukup pelik itu, mampu Tuhan selesaikan dengan baik. Permasalahan-permasalahan ketika mereka hendak keluar dari Mesir tidaklah ringan sama sekali. Tetapi satu demi satu diselesaikan oleh Tuhan. Mereka tidak boleh overthinking. Tidak boleh negative thinking. Mereka harus berpikir positif bahwa Israel telah dipilih Tuhan, Israel menjadi bagian yang baik di antara kaum-kaum yang lain.
pasti Tuhan juga memiliki rencana yang begitu indah dalam kehidupan bangsa Israel. Bahkan ketika mereka harus berlari dari Mesir, lalu melewati Laut Teberau atau dikatakan Danau Teberau itu, bukankah Tuhan juga melawat mereka? Selama 40 tahun mereka berjuang untuk sampai ke tanah yang dijanjikan oleh Allah. Bukankah itu juga perjuangan tidak mereka lakukan sendiri, tetapi tangan Tuhan menopang. Tuhan menyertaiku. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu yakin, kita perlu percaya betul bahwa tidak semua orang Kristen masuk surga. Tetapi kita patut yakin dan percaya ketika Tuhan sudah memilih kita. Tuhan sudah menjadikan kita anak kekasih-Nya. Ya tentu anak kekasih tidak boleh semaunya sendiri toh. Kita harus juga manut nurut apa yang dikatakan oleh Bapak kita, orang tua kita, supaya kita diperkenan olehnya. Itulah yang saya sebutkan, tidak semua orang Kristen masuk surga. Tidak semua orang yang memanggil Tuhan Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi orang yang menuruti apa yang Allah kehendaki. Kembali, kita meyakini bahwa kitalah umat yang telah disertai oleh Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan, Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, Tuhan pun mengatakan kepada kita, Tuhan Allahmu yang telah mengeluarkan engkau dari belenggu dosa dan menjadikan kehidupanmu berharga di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang akan menyertai setiap langkah juangmu. Sehingga kita tidak patut untuk lari ketika kita menghadapi persoalan hidup, masalah-masalah hidup, seberat apapun. Karena kita percaya ketika kita dilahirkan ke atas muka bumi bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan. Ketika kita boleh hidup sampai dengan sekian tahun yang kita lalui, itu pun bersama dengan Tuhan. Kalau kemarin kita menghadapi persoalan-persoalan hidup dan bisa selesai dengan baik, kita juga meyakini bahwa sekian tahun yang akan kita lalui itu pun disertai oleh Tuhan. Tuhan akan melawat kita, Tuhan akan berperang bersama-sama dengan kita. Sehingga persoalan itu tidak untuk kita hindari, tidak untuk kita tinggalkan, tetapi kita hadapi dan kita selesaikan. Apapun persoalan hidup kita, bersama dengan Tuhan, kita akan melangkahkan kaki dan memenangkan pertandingan itu dengan baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Bapa di dalam surga, kasih setiamu begitu kami percaya. Engkau melawat kami, Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami, Engkau berjuang bersama-sama dengan perjuangan kami. Dan oleh sebab itu kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan, saat ini pun kami mensyukuri akan berkat nikmat karunia-Mu. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami berbakti dengan cara apapun, baik itu tatap muka maupun secara online. Engkau memeliharakan kehidupan kami melalui firman Tuhan, melalui pujian, melalui doa, melalui perjumpaan, walau itu kami lakukan juga lewat online. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami karena Engkaulah yang sudah menuntun kami melewati badai kehidupan. Mengentaskan kami dari belenggu dosa. Dan Engkau pula yang akan menuntun kami hingga sampai kesudahannya. Kami boleh memenangkan setiap pertandingan yang harus kami hadapi dengan baik Tuhan. Seberat apapun persoalan hidup kami, apapun juga persoalan itu menimpa kehidupan kami. Kami mempercayakan semuanya ke dalam genggaman tangan kuasa-Mu, karena Engkaulah yang memiliki kami
Engkaulah yang memiliki otoritas atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberikan usia panjang. Tentu Engkau juga memiliki rencana yang begitu indah dan baik dalam kehidupan setiap kami yang Engkau beri usia panjang itu. Walaupun ada kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan di dalam kami menghadapi hari-hari kami, tetapi kami juga meyakini bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau pasti ada bersama-sama dengan kami. Di tengah-tengah keletihan kami, di tengah-tengah kelemahan kami, kerapuan kami, Engkau hadir ya Tuhan. Demikian pun dengan sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kami. Kami percaya Engkau tidak akan pernah lepas tangan, Engkau akan terus campur tangan di dalam setiap pengobatan yang kami lakukan. Secara khusus kami berdoa untuk Mbak Ning. Tuhan Engkau berkarya atasnya. Engkau melawat kehidupannya dan ada rancangan Tuhan yang begitu indah dalam kehidupannya. Sehingga pada saat yang indah yang telah Engkau tentukan, Mbak Ning akan baik-baik saja. Mbak Ning akan mampu melewati semuanya dengan baik. Tuhan memberikan kesembuhan dan kami percaya bahwa mukjizat itu senantiasa Engkau cadangkan bagi setiap orang yang berharap akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk kehidupan gereja milik Tuhan, semakin hari biarkan kami semakin bertumbuh. Biarkan kami semakin berakar. Biarkan kami semakin kuat di dalam kasih Kristus. Sehingga kami mampu memancarkan sinar kasih-Mu itu ke setiap penjuru, ke setiap orang, ke setiap pribadi. Jadikan kami teladan bagi bangsa dan negara kami, terlebih kota kami Purbalingga. Engkau pun turut hadir menyertai sepanjang pemerintahan di Kabupaten Purbalingga ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan melawat kota kami Purbalingga. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin yang ada di Purbalingga. Jadikan mereka pun berkat bagi setiap orang dan mereka tidak hanya mencari berkat untuk kehidupan mereka sendiri. Urapi pemimpin-pemimpin kami baik di pusat maupun di daerah dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga mereka boleh bekerja dan memperjuangkan kesejahteraan umat manusia. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah perimpunan kami, biarlah Tuhan juga mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami. Sebentar lagi kami hendak mengakhiri persekutuan kami pada saat ini. Engkau pun akan terus melawat kehidupan kami, menyertai sepanjang hidup kami. Dan ada satu hal yang terlupa oleh hamba-Mu, berdoa untuk kesembuhan saudara kami Rina Indah. Tuhan akan berkati, Tuhan akan berjuang dengan perjuangannya, sehingga dia boleh sembuh dari sakitnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni ya Tuhan, apabila di dalam persekutuan kami ada dosa pelanggaran di hadapan Tuhan. Seluruh doa permohonan kami, ucapan syukur kami naikkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara yang bisa kita lakukan bersama pada pagi hari ini. Dan teruslah kita melangkah bersama dengan Dia yang memberi kemampuan kepada kita, memberi kekuatan kepada kita untuk kita mampu berjuang dan memenangkan pertandingan di atas muka bumi ini. Tuhan memberkati kita. Amin.
masalahmu, untuk masalah kita semua.